Seperti yang dilansir dari Britannica, negara kota lain selain Sparta, terutama Arkadia dan Thespia, juga mengirimkan pasukan mereka ke pertempuran Thermopylae secara The Last Stand adalah situasi militer di mana sebuah pasukan mengambil posisi defensif atau serangan secara nothing to lose, yang berarti mengerahkan segala kekuatan pasukan untuk situasi hidup mati ini. Mereka yang melakukan ini biasanya hanya berharap pada peluang untuk selamat dan bertahan hidup yang sangat kecil. Situasi ini biasanya merenggut jumlah korban dalam skala besar sampai kematian seluruh pasukan. Bagi banyak orang, The Last Stand adalah salah satu momen yang paling mengagumkan dari catatan sejarah kemiliteran. Mereka yang melakukannya adalah kelompok paling berani yang pernah kita bayangkan. Agar intronya tidak kepanjangan, yuk dengarkan baik-baik, jangan di skip, biar kita sama-sama mendapatkan pengetahuan baru dari video ini. Kisah The Last Stand yang pertama adalah pasukan elit Sparta di pertempuran Thermopylae pada tahun 480 sebelum Masehi. Sejak film 300 arahan Zack Snyder rilis, kita bisa mengetahui kisah pengorbanan heroik Leonidas dan 300 pengawalnya di pertempuran Thermopylae. Apa yang tampaknya luput dari perhatian banyak orang adalah fakta kalau sehebat apapun Leonidas dan pasukannya, mereka tidak pernah bertarung sendirian. Seperti yang dilansir dari Britannica, negara kota lain selain Sparta, terutama Arkadia dan Thespia, juga mengirimkan pasukan mereka ke pertempuran Thermopylae. Secara total, jumlah pasukan yang menentang pasukan Persia pada saat itu berjumlah hampir 7.000 orang, bukan hanya 300. Walau kalah jumlah, kelompok ini berhasil menahan dan membunuh ribuan pasukan Persia di Hot Gate atau gerbang panas selama 3 hari. Hal ini adalah prestasi yang menakjubkan, walau pada akhirnya mereka terbantai karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Ephialtes. Salah satu momen terbaik pada pertempuran ini adalah ketika salah satu utusan Persia menyombongkan dirinya dan berkata, "Panah kami akan menutupi matahari," yang kemudian dibalas oleh tentara Sparta. "Itu jauh lebih baik bagi kami karena kami akan bertarung di tempat yang teduh." Kebayangkan betapa beraninya pasukan Sparta ini. Kisah The Last Stand yang kedua adalah Haskell Saxon di pertempuran Hastings pada 14 Oktober tahun 1066. Pada tanggal 6 Januari 1066, Harold Godwinson menjadi Raja Harold II setelah kematian saudara iparnya, Edward the Confessor. Menjelang akhir musim panas, dia dihadapkan dengan dua serangan yang sedang menuju Inggris. Yang pertama datang dari saudara lelakinya yang berkhianat, Tostig, dan Raja Harold III dari Norwegia. Ketika sedang merayakan pesta kemenangan dari serangan pertama, Harold menerima kabar kalau serangan kedua dari 7.000 orang Norman yang dipimpin oleh William the Bastard sudah mendarat di Pevensey. Harold pun mengumpulkan pasukannya lalu berbaris ke London. Pada malam 13 Oktober, pasukannya dikerahkan di sepanjang bukit dekat Hastings. Ketika pertempuran sedang berlangsung, infanteri Saxon malah mengikuti kavaleri William yang berpura-pura mundur dan akhirnya dibantai oleh pasukan Norman. Di saat pasukan Saxon sedang dihancurkan, Harold dan pengawalnya Haskell tetap bertarung di punggung bukit. Melihat hal itu, William pun segera melakukan serangan terakhir. Seperti yang dilansir dari Ancient History Encyclopedia, kali ini William menyuruh pemanahnya untuk melepaskan panah ke udara supaya jatuh tepat di atas kepala Harold dan pengawalnya. Taktik itu berhasil, walau Harold dan para Haskellnya tetap bertarung sampai panah menembus matanya.
ketika Harold akan mencabutnya, 4 kesatria Norman, salah satunya mungkin William, menyerang. Satu menusukkan tombak ke dada Harold dan yang kedua hampir memenggalnya dengan pedang. Ketika Harold terjatuh, 2 orang Norman lainnya memberikan pukulan tambahan. Dengan jatuhnya Harold, pasukan Saxon yang panik mundur ke hutan kecuali para Haskell yang terus bertempur sampai akhir hayat mereka. Kisah The Last Stand yang ketiga adalah Garda Swiss dalam peristiwa jatuhnya Roma pada 6 Mei tahun 1527. Pada tahun 1527, kota Roma dijara oleh pasukan Kekaisaran Romawi Suci yang marah karena Paus Clement VII membentuk Liga Cognac untuk menentang supremasi Charles V, Kaisar Romawi Suci di Italia. Ketika pasukan Romawi Suci, yang sebagian besar adalah rakyat jelata dan tentara bayaran, mulai menjara kota, mereka langsung pergi ke Vatikan untuk mengambil harta paling berharga milik umat Kristen. Pada saat itu, mereka juga berniat untuk membunuh Paus Clement. Seperti yang dilansir dari Britannica, 2000 garda atau pengawal Swiss yang terkenal langsung membentuk barisan di tangga Basilika Santo Petrus untuk menghadapi lebih dari 20.000 tentara yang haus darah yang akan menyerbu Vatikan. Hanya 189 pengawal yang tersisa setelah pertempuran tersebut. Tetapi pasukan ini tetap bertarung dengan harapan bisa mengulur waktu agar Paus dapat melarikan diri melalui salah satu terowongan di bawah Roma. Akhirnya Paus Clement berhasil melarikan diri ketika Garda Swiss yang mempertahankan gereja hanya tersisa sebanyak 42 orang. Kisah The Last Stand yang keempat adalah samurai di pertempuran Shiroyama pada tanggal 24 September tahun 1877. Secara teknis, posisi samurai pada saat itu adalah sebagai pemberontak. Namun, mereka memberontak karena Kaisar Jepang telah menghancurkan cara hidup mereka yang telah menjaga Jepang selama lebih dari 1000 tahun. Pada saat itu, para samurai disingkirkan demi pasukan modern yang bersenjatakan senapan. Pasukan samurai di bawah komandan mereka bertarung ketika mereka dikepung di Bukit Shiroyama, seperti yang dilansir dari SamuraiWorld.com. Pada saat itu, 300 pasukan samurai memiliki busur tradisional dan tentu saja katana mereka untuk melawan 30.000 pasukan Kekaisaran Jepang yang bersenjatakan senapan dan senapan Gatling. Komandan Kekaisaran meminta pemimpin samurai untuk menyerah secara damai, tetapi sebagai seorang samurai, pemimpin mereka tidak bisa melakukan hal itu. Alih-alih menyerah, dia menghabiskan malam terakhirnya untuk meminum sake dan siap untuk mati. Pada pukul 3 pagi, pasukan Kekaisaran memulai pemboman artileri diikuti dengan serangan frontal. Pemimpin samurai terluka 2 kali sebelum akhirnya melakukan seppuku atau ritual bunuh diri untuk melindungi harga dirinya. 30 orang yang selamat dari serangan artileri menyerang pertahanan Kekaisaran dan mati bersama katana mereka. Sejak saat itu, Bushido di dalam militer Jepang mati suri, setidaknya sampai Perang Dunia II berkecamuk di teater Pasifik. Kisah The Last Stand yang kelima adalah Angkatan Laut Amerika di pertempuran Samar pada tanggal 25 Oktober tahun 1944. Pertempuran Samar yang juga dikenal sebagai The Last Stand of Can-Can Sailors sering dikutip oleh para sejarawan sebagai salah satu ketimpangan militer terbesar dalam sejarah Angkatan Laut. Pertempuran ini terjadi di Laut Filipina, tepatnya di lepas Pulau Samar. Semuanya berawal ketika Laksamana William Halsey Jr. terpikat untuk membawa armada ketiganya yang kuat untuk mengejar armada umpan milik Jepang. Halsey pikir armada ini adalah kekuatan utama Jepang dan mengira kalau dia bisa menangkap mereka, maka dia bisa menghancurkan angkatan laut Jepang. Untuk menjaga pertahanan belakangnya,
dia hanya menyisakan TV-3 yang berisi 3 kapal perusak ringan, 4 kapal pengawal perusak, dan 6 kapal induk pengawal berukuran kecil. Ketika armada Halsey pergi, pasukan utama Jepang justru menemukan armada mini ini. Seperti yang dilansir dari laman Naval History and Heritage Command, ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Admiral Spruance yang menjadi komandan TV-3 memberikan perintah kepada anak-anak kecil yang berarti kapal perusak dan pengawal untuk menyerang armada Jepang tersebut. Mereka pun berhasil merusak beberapa kapal Jepang. Hebatnya, mereka berhasil meyakinkan komandan Jepang, Wakil Laksamana Takeo Kurita, bahwa dia sedang melawan armada Halsey. Karena khawatir, Kurita memerintahkan armadanya untuk berkumpul kembali dan akhirnya mundur daripada maju dan menenggelamkan armada Spruance di Teluk Leyte. Kisah The Last Stand yang ke-6 adalah pasukan terjun payung Amerika di pengepungan Bastogne pada tanggal 19 Desember tahun 1944 sampai tanggal 26 Desember tahun 1944. Pada awal pertempuran Bulge, sekitar 12.000 pasukan terjun payung Amerika dari divisi lintas udara Ke-101 merebut kota Bastogne, Belgia untuk mempertahankan persimpangan strategis dari pasukan Jerman. Sayangnya, mereka langsung dikelilingi oleh sekitar 15 divisi Jerman. Saat itu, divisi 101 hanya ditopang oleh bantuan udara dari pesawat C-47 dan kondisi saat itu tampak mendung. Melihat keputusasaan dari posisi Amerika, Komandan Jerman Jenderal Heinrich Freiherr von Ludwig meminta Komandan Divisi Ke-101, Kapten Anthony McCulvey, untuk menyerah. Dengan singkat, McCulvey membalasnya dengan berkata "nuts". Seperti yang dilansir dari History, unit ini berhasil menahan serangan panser Jerman sampai pada akhirnya diselamatkan oleh Angkatan Darat Ketiga Amerika di bawah pimpinan George S. Patton pada tanggal 26 Desember. Salah satu unit Ke-101 yang ikut serta dalam pertempuran itu adalah Kompi Easy atau Kompi E yang sangat legendaris. Nah, itulah tadi 6 kisah The Last Stand yang paling heroik dalam sejarah militer. Bagaimana nih menurut kalian? Di antara ke-6 kisah yang telah kita bahas tadi, mana yang menurut kalian paling heroik dan yang paling menjadi favorit? Jangan lupa tinggalkan komentarnya juga ya. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe juga untuk mendapatkan update video dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.